Hai Sobat Hukum, kembali lagi di Tanya Hukum. Kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Abdul Hamid Jauzi selaku advokat di kantor hukum Aleko. Nah, kali ini kita akan berbincang mengenai pinjaman online, Pak. Sebagaimana yang kita ketahui, akhir-akhir ini kan banyak banget kasus tentang ancaman kekerasan, intimidasi kepada para pengguna pinjaman online ini. Nah, terkait kasus yang seperti ini, ada nih satu email yang masuk ke Tanya Hukum, ada inisial S ini, Mbak ini, dia mengalami kesulitan keuangan karena masa pandemi COVID-19 ya. Terus dia mengajukan pinjaman uang ke salah satu aplikasi pinjaman online sebesar 3 juta rupiah, yang mana itu bunganya setiap hari 2% dan harus dilunasi dalam jangka waktu 2 minggu. Nah, dalam berjalannya pinjaman ini ternyata Mbak S ini dia nggak sanggup melunasi sesuai dengan yang telah ditentukan, yang telah disepakati. Nah, kalau yang dari pihak aplikasinya ini kan pinjol ini dia nggak mau tahu, jadi dia mengintimidasi Mbak S ini, mengancam akan menyebarkan data pribadi dari Mbak S ini, ada di telepon Mbak S ini. Nah, Mbak S ini pengen tahu nih Pak, gimana apa nih yang bisa dia lakukan, langkah apa yang bisa dia lakukan untuk menghadapi ini? Terima kasih. Ini pertama, memang aplikasi pinjaman online di Indonesia ini sangat banyak. Ya, ada dari berbagai negara yang di asal negaranya itu sudah dilarang, kemudian dia lari di Indonesia. Kenapa pilihannya Indonesia? Karena regulasi di Indonesia masih lemah, gitu ya. Sehingga akan sangat menguntungkan para pengusaha, para pengembang aplikasi ini, gitu ya. Sementara yang dirugikan konsumen, masyarakat yang mengajukan pinjaman karena minimnya perlindungan hukum, gitu ya. Nah, yang dialami Ibu S itu intimidasi ya. Sebenarnya ada banyak model intimidasi ya, yang sering saya temukan. Misalnya ada yang terus terang, misalnya nanti akan saya aniaya, gitu ya. Saya habisi misalnya, atau menyebutkan saya akan datangi kantornya dan lihat saja nanti misalnya, gitu ya. Atau yang memang tidak terus terang, bahasanya ada bahasa halus, kamu tidak membayar, kena. Hanya samar-samar gitu, tidak tegas. Nah, tapi apapun itu caranya, itu sebenarnya intimidasi. Kalau itu menimbulkan rasa ketakutan, gitu ya, orang diancam dianiaya misalnya, begitu, ya tentu khawatir, takut dan seterusnya, begitu. Apalagi kalau sampai datang langsung ke rumah. Lebih parah lagi kalau datang ke kantor, rusak kepada teman-temannya, padahal ini urusan keperdataan, bukan urusan pidana, begitu ya. Nah, karena ini bentuknya ancaman ya, maka bisa dijerat sebenarnya orang yang mengancam ini dengan pasal tentang pemerasan, pasal 368 KUHP misalnya. Nah, itu menurut saya bisa diterapkan. Pasal ini berbunyi begini ya: barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, yang Mbak S tadi ya, Mbak S alami ini ancaman kekerasan. Nah, ini masuk di pasal ini menurut saya. Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Nah, ini karena tadi ada pinjam-pinjam, nah ini tujuan untuk menghapuskan hutang, untuk membayar hutang ini terpenuhi sebenarnya. Diancam karena pemerasan. Nah, ini tegas sebenarnya. Jadi bisa dilaporkan dengan menggunakan pasal 368 ayat 1 KUHP, pemerasan. Ancaman hukumannya paling lama 9 tahun. Nah, ini gak main-main ancamannya. 9 tahun gitu. Jadi ketika masyarakat mengalami
ancaman kekerasan, intimidasi karena ditagih soal pinjol, menurut saya salah satu jalannya bisa melaporkan ke kepolisian. Termasuk ini ya Pak ya, penyebaran data pribadi ya, kan tadi katanya kalau nggak bayar nanti data pribadi yang ada di HP-nya bakal disebar. Nah itu juga bagian dari ancaman. Nanti ada di undang-undang ITE gitu ya, identitas pribadinya akan disebarkan misalnya. Nah itu beda pasal lagi. Ini kalau ancaman kekerasan maka tadi menggunakan KUHP 368 ayat 1 KUHP. Nah karena ini melakukannya via WA misalnya begitu ya, atau ada juga yang mengintimidasi via medsosnya, medsosnya cari, kemudian diancam di situ dengan mengirim pesan secara terbuka bahkan gitu di wallnya, misalnya Facebook gitu ya, di wall ditulis ancaman, menagih dan seterusnya. Nah itu bisa sebenarnya dijerat dengan Undang-Undang ITE. Ada pasal 29 ya, untuk pasal 48B Undang-Undang ITE. Pasal 29 ini berbunyi begini: setiap orang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Nah ini tadi ancaman kekerasan tadi ya, bicara tadi. Ya, sama penyebaran data pribadi. Iya, itu ancaman juga kan itu ya. Bedanya bukan ancaman kekerasan, ancaman menyebarkan informasi pribadi. Begitu. Nah, pasal 48B-nya setiap orang yang sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi sebagaimana tadi dalam pasal 29 ya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini jelas ketentuan undang-undangnya. Jadi saran saya untuk Ibu S sebaiknya lapor polisi kalau memang sudah membuat tidak nyaman gitu. Jadi menempuh jalur pidana ya. Perihal utang piutang tentu Ibu S tetap berkewajiban begitu, tetap harus dilunasi. Tapi karena ini menagihnya ada ancaman kekerasan, maka bisa dilaporkan ke polisi gitu. Nah jangan lupa nanti sebelum laporan polisi siapa saja di sana ada WA, maka screenshotnya gitu ya, bisa digunakan atau video misalnya, bisa juga ancamannya mengirimkan pesan suara misalnya, itu dibawa saja, atau screenshot, nah itu bisa dibawa untuk dijadikan bukti. Saya rasa itu yang bisa dilakukan di US. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk Mbak S yang mengalami kejadian ini dan teman-teman yang lain yang mengalami masalah yang sama gitu. Ya. Demikian diskusi kita kali ini ya. Bagi teman-teman yang lain, saudara hukum yang pengen menanyakan masalah hukum yang sedang dihadapi, boleh langsung komen di bawah.